Gua baru nonton Tateno Yusa season 3 episode 11. Seperti biasa, gue ingin kembali merecap ulang apa yang terjadi di episode kali ini. Jadi simak sampai selesai ya. Tentunya video ini jelas mengandung spoiler, jadi lebih baik kalian nonton dulu Tateno Yusa season 3 episode 11. Gua tidak bertanggung jawab jika kalian kehilangan selera nonton animenya nanti. Gue juga udah bikin recap episode 2 sampai 10. Jadi yang belum nonton bisa cek playlist Tateno Yusa dulu ya. Di episode 10, Itsuki datang ke Kolosium bawah tanah karena menerima undangan pertarungan. Ternyata ia sadar kalau lawan ia adalah Risha. Itsuki berkata meremehkan Risha kalau pertarungan ini akan segera selesai. Tentunya, anak-anak manusia hewan yang melihat Risha dihina oleh Itsuki langsung membuat mereka marah kepada Itsuki. Namun bukannya mendengarkan mereka, Itsuki malah bacot ke Naofumi karena memperkerjakan budak secara paksa. Padahal aslinya itu gak benar dan Itsuki benar-benar termakan hasutan Malti. Naofumi tentunya kesal dengan Itsuki yang benar-benar bodoh. Itsuki yang menganggap Naofumi tidak bisa melakukan apa-apa selain berlindung di belakang anak-anak manusia hewan. Kesabaran Naofumi pecah dan membalikan pertanyaan tentang Itsuki yang tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa di insiden si kura-kura lemah. Hal ini membuat Itsuki malah menyerang Naofumi dan yang lain dengan panahnya, dan untungnya Naofumi sempat menahan serangannya sebelum ada orang yang terluka. Itsuki berpikir kalau Naofumi berusaha menudingnya dengan kegagalannya dan melupakan kegagalan Naofumi sebagai pahlawan. Di busurnya muncul cahaya ungu yang itu berarti kalau Itsuki sudah terkena kutukan. Ia menembakkan anak panah yang bisa menjadi seperti proyektil. Naofumi berhasil melindungi anak-anak manusia hewan, namun salah satu juri di Kolosium terkena busur Itsuki. Juri itu tiba-tiba jadi loyal ke Itsuki dan semua orang yang ada di Kolosium yang terkena anak panahnya jadi terpengaruhi oleh kekuatannya dan tiba-tiba mereka jadi ngefans dan membenarkan tentang keadilannya. Itsuki memberi nama tekniknya dengan Justice Bow dan Naofumi menjelaskan kalau busur itu bukan busur keadilan tapi melainkan busur cuci otak. Itsuki yang terus membacot tentang keadilan membuat Risha bertanya tentang apa keadilan Itsuki itu. Ia benar-benar sudah berubah dan berbeda dengan orang yang sudah menyelamatkan Risha sebelumnya. Itsuki pun mulai menyerang Risha dengan teknik yang membuat satu anak panah menjadi puluhan panah. Dan Risha yang sudah berlatih teknik Kengen Musho dan menggabungkannya dengan seni berpedangnya, sukses menahan serangan Itsuki dengan mudah oleh salah satu tekniknya. Itsuki mengakui perkembangan Risha, bahkan ia harus mulai memahami Itsuki dan membangkitkan keadilannya. Namun jelas, Risha tidak akan mau mengikuti keadilan tanpa arah Itsuki. Oleh karena itu, Itsuki yang jadi panas membuatnya terus menyerang Risha. Namun Risha berhasil mengimbangi Itsuki sampai pada titik Itsuki mengeluarkan bentuk sayap di punggungnya. Ia berhasil mengikat Risha dan memunculkan kepala banteng yang memiliki puluhan duri di dalamnya. Risha yang tidak bisa bergerak langsung tertangkap dan terperangkap di dalam kepala banteng penuh duri itu. Naofumi dan yang lain jelas histeris, namun dengan mudah Risha menebas dari dalam kepala banteng itu. Dan yang ada, Risha malah menyerang salah satu mata Itsuki yang membuatnya marah karena dipermalukan Risha. Hal ini membuat kekuatan kutukannya makin besar dan sayap putih yang ada di belakang punggungnya kini berubah menjadi hitam dan tentunya serangan Itsuki yang jadi lebih kuat dari sebelumnya. Itsuki terus membacot kalau kejahatan seperti Risha akan kalah sama kebenaran seperti Itsuki. Lama-lama gua gedek juga nontonnya dan bukan cuma gua. Bahkan busurnya Itsuki, senjata kardinalnya gedek juga sampai lari ke Risha yang jadi pedang pendek transparan. Pedang itu bisa berubah-ubah bentuk, bisa jadi bumerang yang langsung bisa ngalahin salah satu teknik Itsuki dalam sekali serang,
bisa mengeluarkan angin topan, dan bisa mengeluarkan senjata yang gua gak tahu namanya apa. Pokoknya bentuknya bulat dan bisa menyerang Itsuki dan sekaligus menghancurkan item pemberian Malti. Di sini pahlawan bacot Kawasumi Itsuki tumbang dalam keputusasaan. Akhirnya kita dapat backstory Itsuki di episode kali ini. Jadi Itsuki mendapatkan motivasi ingin menjadi pembela kebenaran setelah ia mendengar itu dari neneknya setelah ia menyelamatkan seekor kucing dari gerombolan burung gagak. Mulai kala itu, dari SD, Itsuki ingin menjadi pembela kebenaran dan kepandaiannya di SD, ia menjadi idola temannya, sekaligus diterima di sebuah SMP yang cukup terpandang dan elit. Ibunya sangat bangga kepada Itsuki, namun Itsuki melihat sebuah dinding perbedaan di SMP yang tentunya diisi oleh siswa-siswa yang jauh lebih pandai dari dirinya. Itsuki jadi murid yang terbawa, ibunya yang sudah tidak menunjukkan rasa bangga ke dirinya lagi membuatnya frustasi. Sebenarnya apa pembela kebenaran itu? Seseorang seperti Naofumi dan yang lain seperti kesulitan mencerna motivasi Itsuki. Namun, Itsuki ingat kalau ia punya Malti dan teman-teman guildnya yang mempercayainya. Ia pun pergi dari Kolosium menuju ke penginapan untuk mencari orang-orang yang ia percayai itu. Itsuki sampai ke penginapannya dan sudah tidak ada seseorang pun di sana. Malti dan yang lain sudah pergi, ia cuma meninggalkan secari kertas untuk Itsuki. Naofumi dan yang lain mengikuti Itsuki. Ren membacakan surat selamat tinggal dari Malti untuk Itsuki. Ia membawa semua uang hadiah Itsuki, dan jika Itsuki bisa mengalahkan Naofumi, jika Itsuki mau, dia boleh mengikutinya dan akan memberikan sesuatu kepada Itsuki yang belum kita ketahui apa. Naofumi juga menemukan surat hutang yang sudah ditandatangani oleh Itsuki. Kenyataan pahit ini membuat Itsuki kehilangan kesadarannya karena stres, efek samping kutukan, dan tentunya karena senjata kardinalnya yang berontak kepadanya. Itsuki yang kehilangan kesadaran dibawa ke desa Naofumi. Hutangnya sudah dibayar oleh Naofumi yang membuat Itsuki sadar siapa orang yang tulus membutuhkannya. Mental Itsuki benar-benar jatuh dan ia terlihat hanya seperti patung saja. Sebelum recap ini kututup, kita dapat informasi kalau Ratu sekalipun bahkan belum tahu tentang senjata kardinal yang bisa berontak dari penggunanya. Dan kasus Itsuki ini benar-benar baru bagi mereka semua. Ya, terima kasih yang sudah mau mendengarkan sampai sini. Tentunya aku cuma mau merecap secara garis besar saja. Jadi untuk detail-detail kecilnya kalian bisa nonton sendiri agar makin jadi fans berat dari seri Tate no Yusa ini. Tentunya masih banyak kekurangannya, jadi kalau ada kekurangannya, salah-salah kata bisa komentar aja. Tentunya like jika kalian suka, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Tate no Yusa juga, dan tentunya jangan lupa subscribe untuk kalian yang nonton di YouTube, dan follow jika kalian nonton di aplikasi Bastation. Gua Taufik undur diri, sampai jumpa di video yang akan datang.